Kadang banyak sekali yang menganggap bahwasannya, "Wah, ini walletnya migrasi. Wah, ini walletnya mulai hilang." Nah, itu menurut Master kenapa mulai hilang dan bermigrasi, Master? Dan yang lebih parah lagi, bisa menurunkan harga kualitas sarang walletnya karena bisa menurunkan grid warnanya. Oke. Itu totalnya yang dulu waktu kita sebelum rehab itu dihitung 350-an, 350 ya. Alhamdulillah setelah dicek progres ketiga atau 1 tahun, itu menjadi 800 unit. Ini Master 850 itu ada yang sudah dipanen loh itu Mas Oki. Itu sudah dipanen. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan download aplikasi Mersolid sekarang juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim Markas Wallet di daerah Kandangan. Kita sekarang berada di dalam rumah burung walet di daerah Kandangan. Ini jangan salah paham dengan kabel yang di sini. Ini walaupun amburadul ini bukan kita ya, bukan punya kita ini. Ini sebelumnya. Nah, ini yang kita yang sudah dirapikan ya. Ini bukan Markas Wallet ini. Oke. Nah, kita sekarang berada di ruang audio dan ini yang menjadi catatan penting dalam setiap perjalanan rumah burung walet adalah perawatan. Kadang banyak sekali yang menganggap bahwasannya, wah, ini walletnya migrasi. Wah, ini walletnya mulai hilang. Nah, itu menurut Master kenapa mulai hilang dan bermigrasi, Master? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pembahasan kali ini kita akan berikan sedikit penjelasan mengenai perawatan dan pemeliharaan di dalam gedung itu sendiri. Nah, seberapa penting perawatan dan pemeliharaan di dalam gedung? Nah, itu sangat-sangat menentukan bagaimana percepatan pertumbuhan populasi burung walet di dalam gedung itu sendiri. Karena kenapa? Bila mana tidak dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin di dalam gedung walet, khususnya di bagian-bagian sirip. Nah, di bagian sirip itu 1 bulan saja kita tidak masuk. Itu debu, pasir-pasir di dalam itu, sarang laba-laba, semut-semut. Nah, itu pasti akan banyak sekali. Sehingga dengan demikian itu akan membuat burung walet itu merasa tidak nyaman. Sehingga banyaknya burung-burung walet anakan yang tidak kembali lagi ke dalam gedung kita, yang pada prinsipnya dia lahir di dalam gedung kita. Kemudian dia hijrah atau pindah ke tempat yang lain, itu disebabkan karena tidak adanya perawatan dan pemeliharaan di dalam gedung kita. Itu salah satunya. Masih banyak indikator atau variabel yang lain yang menyebabkan sehingga burung walet itu pergi dari gedung kita. Jadi perawatan dan pemeliharaan itu sangat-sangat penting dengan tujuan untuk menciptakan rasa nyaman bagi burung walet di dalam gedung. Nah, berarti kalau ada yang bilang migrasi itu berarti ya memang rumah burung waletnya ini kurang ini ya Mas Arya, kurang nyaman betul ya. Kalau memang keseluruhan biasanya di satu area berkurang semua berarti bisa jadi semua rumah walet itu kenyamanan yang berkurang. Ya. Tapi misal sih ada satu yang masih bertahan dan justru bertambah, berarti itu belum bermigrasi seperti itu. Maka terkait rumah walet ini yang wajib dirawat paling penting itu bagian apanya, Mas? Ya, kalau untuk gedung walet ya yang paling utama dan harus mendapatkan perlakuan khusus itu di bagian siripnya. Oke ya, sirip karena kenapa? Sirip inilah yang akan memproduksi sarang. Nah, bagaimana bisa memproduksi sarang kalau burung waletnya saja enggan untuk tinggal di siripnya karena misalkan kotor, banyak sarang laba-laba, banyak pasir, banyak debu, ada rayap, ada jamur, semua itu akan menjadi faktor sebab sehingga burung walet itu tidak mau tinggal di dalam gedung kita. Nah, sama itu. Jadi bagian sirip lah ya yang wajib ini. Berarti untuk kotoran walet, Master, perbedaannya kotoran walet ini wajib dibersihkan berapa bulan sekali untuk RBW yang produktif dan apa bedanya dengan RBW yang baru makar? Ya, jadi kalau untuk kotoran walet, kalau untuk mungkin yang usianya masih 1 tahun gitu kan,
itu masih artinya perlakuannya nggak dibersihkan juga nggak apa-apa karena aroma amoniaknya itu masih belum terlalu kuat. Sehingga tidak membahayakan juga bagi kesehatan kita sebagai pemilik dan juga kesehatannya burung walet. Namun jika memang koloni di dalam itu sudah besar, misalkan sudah 3-5 kiloan, itu setiap kali panen misalkan itu sudah harus dan wajib dilakukan pembersihan untuk kotoran-kotoran burung walet yang ada di dalam itu. Karena kenapa? Kalau tidak dibersihkan, sering mengganggu kesehatan pemilik, juga akan mengganggu kesehatan hewan, dan yang lebih parah lagi, bisa menurunkan harga kualitas sarang waletnya karena bisa menurunkan grade warnanya. Oke. Dan memang banyak penelitian dan kita juga meneliti bahwasannya kotoran burung walet ini mengandung gas amonia yang bisa membuat pedih di mata, ya. Entah itu kandang ayam, kandang sapi, ya. Dan yang mungkin yang punya kucing, itu kotoran itu bisa membuat mata pedih. Amonia itu bisa mengganggu kesehatan, apalagi burung walet. Maka dari itu, kenapa sarang burung walet itu harus dicuci? Kadang mengandung amonia dan nitrit. Nah itu, jadi sering-sering dibersihkan untuk gedung walet yang produktif. Nah kalau yang belum produktif, ya bersihkan sedikit lah atau tidak perlu karena amonianya masih belum banyak ya Master ya. Oke. Dan perawatan yang selanjutnya adalah parfum walet Master. Nah, penggunaan ini bukan hanya sekedar iklan saja ya Master ya, tapi ini edukasi bapak-bapak seperti itu. Gimana Mas untuk NH3 Super? Ya, jadi selain perawatan dan pemeliharaan itu dengan melakukan penyemprotan hama, lagi-lagi dari tim Markas Walet Indonesia bahwa sudah punya produk sendiri, aroma sendiri namanya NH3X Super, dan sudah dibuktikan oleh ribuan binaan-binaan Markas Walet seluruh Indonesia, dan alhamdulillah testimoninya bisa dilihat di Shopee, Tokopedia, Marketplace, dan semuanya. Ini bukan sekedar iklan tetapi sudah menjadi pembuktian. Oke. Dari di Shopee itu NH3 Super itu yang paling atas. Ya, oke seperti itu. Dan kita juga menyarankan pada bapak-bapak sekalian untuk perawatan itu tidak hanya sekedar melihat ada hama atau membersihkan debu-debu. Juga ingin catat, apalagi ini untuk yang gedung walet yang masih baru. Cek progres dicatat. Nah, biasanya Master untuk gedung walet yang baru itu apa saja yang harus dicatat Master? Titik kotoran atau apa itu Mas? Iya. Jadi kalau untuk gedung baru yang masih dalam tahap kondisi adaptasi atau progres 1 tahun berjalan, itu yang pertama kita harus lakukan analisa titik inap atau titik kotoran, dan itu yang harus menjadi pencatatan agar supaya dicek progres selanjutnya ada data yang bisa kita perbandingkan bahwa apakah ada pertumbuhan titik inapnya, adakah pertumbuhan polesan, ataukah misalkan ada penambahan sarang jadi kalau ada. Dan itu akan menjadi penting bahwa data itu adalah merupakan salah satu tolak ukur yang paling harus kita pegang ketika kita lakukan analisis. Jadi kalau sebaran-sebarannya di mana bisa menjadi evaluasi ya Mas Arya ya. Evaluasi kenapa misalnya di lantai 1 tidak ada sebaran titik kotoran. Nah jadi karena voidnya dan yang sebagainya. Iya, maka dari itu kita menciptakan buku yang mana untuk cek progres ya. Jadi ini contoh untuk 3 gedung sini. Nah ini cek progres ketiga ya. Ya ini cek progres ketiga gedung walet ukuran berapa ini Mas? 12 kali 16 7 lantai. 12 kali 16 7 lantai. Dulu awalnya cuma 3 kilo, 12 tahun. Satu tahun setelah kita berlanin, alhamdulillah jadi 8 kilo. Oke 8 kilo. Ini 2 Oktober ya. Hari ini. Nanti video ini dibuat video ini dibuat 2 Oktober. Dari sini juga ada lihat ya, bagian-bagian RBW, bagian luarnya ini masih aman semua. Terus apa namanya? Ini ampli ada yang rusak, dicatat. Ampli ini rusak tanggal berapa? Bila diganti ya kan? Terus bagian dalam RBW-nya kondisi siripnya di sini oke. Lantai papannya ini nggak ada ya, ini semuanya beton nih. Wah ini megah ini gedungnya ya, cor-coran semua. Lalu kondisi sekatnya oke, ventilasi oke. Nah yang dicoret-coret ini yang tidak perlu ya. Terus suhunya berapa? Terus bagian dalamnya ini hexagonal oke. Twitter magnet masih oke ya. Terus ini Twitter inap kalau nggak salah di lantai 3, 4 ada yang putus ini kayaknya. Kena senggol burung nggak? Itu wajar lah ya kalau apa namanya suara inap ada yang mati deh Master ya. Nanti akan dikerjakan juga. Dan jenis perawatannya bagi pasang belum, parfum NH3 Supernya sudah, obat hamanya sudah pakai belum. Nah, jadi ini menjadi pengingat bapak-bapak. Jadi jangan sampai bapak-bapak melakukan perawatan lalu apalagi yang belum dicek ya, semuanya lengkap. Ya.
Jadi punya pencatatan yang detail sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang kita lakukan di dalam itu. Nah, terus yang paling penting ini, pencatatan Akan sarangnya, titik inap, polesan, polesan, titik inapnya. Ini ada keterangannya, kotoran kalau kotoran banyak titiknya di mana seperti itu. Jadi semuanya harus dicatat Bapak-bapak. Ini berapa master total saras awal sampai sekarang? Itu totalnya yang dulu waktu kita sebelum rehat itu dihitung 350-an. 350 ya. Alhamdulillah setelah dicek progres P3 atau 1 tahun itu menjadi 800 unit. ini master 850 itu ada yang sudah dipanen loh itu Mas Oki. Itu sudah dipanen. Panen. Dan sekarang pun masih segitu akanya. Dan dipanennya ini pun hampir setiap bulan. Ya kemarin 2 bulan yang lalu dia panen 4 kilo lebih. Kemarin teman-teman hitung 450, 450 kemarin. Berarti masih masih sisa 50%-nya. Iya, masih tersen 50%-nya. Itu saya mencatat nggak ada polesannya nih, Mas. Ini saya mencatat karena iya buat hilang polesan. 5 polesan. Makanya total ya tapi juga mencatat polesan. Waduh, ini pegel ini kita. Lihat nih seperti itu Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak sekali lagi perawatan sangat penting betul. 50.000 nyewa orang Mas Ren, biasanya dulu masih sibuk ya. 50.000 terus sekali seber itu sudah banyak ya Mas Ren. Wow, udah. Itu paling nyemprot berapa menit aja ya Mas Ren? Paling 20 menit, paling 10 menit. Dan perawatan diamond atau obat-obat hama NH3X Super itu jauh lebih murah daripada nanti siripnya rusak semua betul. Ya, kok sudah rusak semua. Ini bakal puluhan sampai ratusan war. Gitu. Dan jangan lupa juga selalu bersihkan kotoran untuk rumah walet yang sudah yang sudah produktif ya. Buang kotorannya dan jangan lupa buangnya di daerah yang aman karena kalau kena tetangga jadi masalah deh. Jangan lupa juga yang paling utama bersihkan siripnya dari debu, pasir-pasir, kotoran-kotoran itu. Jadi rutinkan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali dikhususkan untuk bersihkan semua sirip. Itu akan membuat burung walet lebih nyaman. Bahkan anak-anak yang lahir, salah satu teknik yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan pembersihan cek. Kalau udah ada 1 rayap, 2 rayap anduk habis dan kita tidak tahu ya, kita tidak rawat di video-video yang lain itu ada ya siripnya lislamnya itu aman ketika dibongkar. Nah di sini Sudah hancur di dalamnya seperti itu. Jadi hati-hati terkait perawatan dan pemeliharaan bidung walet. Ternyata ini sangat krusial. Betul. Sangat krusial. Tata ruang, tata suara, oke sudah selesai. Aman, produktif. Ternyata kalau tidak dirawat, betul. Mungkin itu cukup dari kami tim Mandrakore di rumah walet di daerah Kandangan dulu Sungai Selatan bersama Master Lupan dan saya Daniel Sabri di Podcast Walet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komen-komen di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.